Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Demos. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk memperbaiki kompresor yang mengalami permasalahan. Jika dicolokkan ke stop kontak, maka kilometer PLN akan jelek. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu. Di sini kompresornya dengan voltase 220 volt, 50 Hz, dan ampernya pemakaiannya dia 15,1 ampere ya untuk pemakaian listriknya. Nah, di sini kilometernya itu dengan daya dia 16 ampere ya. Di sini 16 ampere. Nah, jadi untuk dayanya ini ngepres banget ya. Nah, karena dayanya ini ngepres, jadi tidak boleh ada pemakaian daya listrik lainnya, seperti misalnya kita menggunakan kompresor ini dan ada lagi mesin hidrolik lainnya, itu tidak bisa karena nanti dayanya itu akan terbagi. Jadi kalau mau seperti itu kita harus menambah daya. Nah, kemudian di sini teman-teman perhatikan juga di bagian kabel stop kontak. Kabel stop kontak usahakan dia menggunakan kabel yang bagus seperti NYM, NYA atau lain sejenisnya yang sudah standar internasional. Kemudian di sini kita harus cek voltase dan Hz di bagian meter PLN. Nah, di sini saya akan mengecek terlebih dahulu ya arusnya untuk memastikan kelistrikan kita itu normal. Oke, di sini untuk voltase listrik sudah saya tes. Di sini voltasenya dia 224 volt, berarti ini normal ya. Nah, sekarang kita akan tes ubah ke Hz karena Hz-nya tadi 50 di bagian kompresor. Nah, di sini Hz-nya juga 50 ya. Berarti kelistrikan kita ini normal, tidak ada permasalahan. Dengan catatan kabel yang kita gunakan harus standar internasional ya. Karena kalau kabelnya itu murahan, nanti ketika ada beban dia voltase dan Hz-nya akan berubah, tidak stabil. Oke, ketika listrik sudah normal, kita akan cek di bagian kompresor apakah ada permasalahan atau tidak. Sekarang kita akan mengecek di bagian kompresor ya, kelistrikan kompresor. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apakah dinamo kita ada permasalahan atau tidak. Cara untuk mengetes dinamo ada masalah atau tidak, teman-teman cukup menggunakan multimeter ya. Oke, ini multimeternya kita arahkan ke tes. Oke. Nah, selanjutnya di sini teman-teman cek ya. Nah, ini kan kabel dari dinamo nih. Ini kabel dari dinamo. Kita lepaskan dulu. Ini kabel dari dinamo. Yang dua ini, merah sama hijau. Nah, ini kita tes. Kamerain dong, coy. Pegang di sini. Ya, di sini aja, jangan dirubah ya. Nah, sekarang kita tes kabel dinamo ini. Kita tempel di sini. Kemudian yang satunya ini kita tempelkan aja ke bodi. Apakah dia nyambung atau tidak. Nah, kalau tidak nyambung berarti dia normal ya. Kalau nyambung dia di multimeter seperti ini. Dia bunyi ya. Dan dia akan menunjukkan angka. Oke. Nah, ini ke bodi dia nggak ada bunyi, berarti ini normal. Kemudian satu kabelnya lagi kita tes juga. Nah, ini juga berarti normal ya. Sekarang kita tes tahanan dinamonya. Oke, dia normal ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan cek di bagian jalur kabel karena jalur dinamo dia sudah normal, nggak ada permasalahan. Kita sekarang cek di bagian kabel steker colokan listriknya ya. Oke, ini kabel listriknya ya.
agak tinggi Pak. Ya. Nah ini kan kabel listriknya nih dari steker, dan ini menuju ke otomatis. Kita tes dulu kabelnya, siapa tahu ada konslet. Oke, ini nyambung. Kemudian arahkan ke sini. Kalau ini dia nyambung juga, berarti ada konslet. Nah ini tidak menyambung ya, berarti ini tidak ada yang konslet. Nah kemudian kita tes kabel yang satunya lagi. Oke, ini kabelnya nyambung. Sekarang kita tes ke kabel satunya. Kalau ini nyambung, berarti ini ada yang konslet. Oke, ini tidak ada menyambung, berarti kabelnya tidak ada yang konslet ya. Nah, kabel tidak ada yang konslet. Kemudian, kenapa dia bisa jeglek? Nah, di sini teman-teman perhatikan. Di bagian kabel ini ada yang gosong ya. Nah, kabel ini ada yang gosong. Kenapa dia bisa jeglek? Padahal dia tidak putus, tetapi cuma hanya gosong. Nah, jika ada kabel yang gosong, itu akan membuat arus voltase dan HZ dia akan berkurang ya. Jadi tidak normal. Seperti yang saya bilang tadi, jika kabel listrik yang teman-teman gunakan di bagian stop kontak itu tidak standar, maka dia akan menyebabkan voltase akan menurun ketika dia ada beban. Maka dari itu dia akan bisa menyebabkan kompresor itu selalu jeglek jika kita colokkan. Sekarang kita akan putus kabelnya di sini, kemudian kita sambung lagi. Kita buang yang gosong ya. Oke, di sini saya akan sambungkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan pasang dulu. Setelah selesai dipasang, baru kita akan coba kompresornya apakah dia masih jeglek atau tidak. Kita akan lihat setelah ini sudah terpasang. Oke guys, ini sudah saya pasang ya kabelnya. Soket yang tadi udah kita pasang. Ini tang ampere untuk mengukur nanti pemakaian dayanya ya. Kemudian ini sudah saya colokkan. Tinggal saya menghidupkan MCB ya. MCB yang ada di meter yang jeglek ini. Oke, itu MCB sudah hidup. Nah, ini MCB-nya belum saya hidupkan ya. Oke guys, di sini sudah menyala ya. Oke, dia mati di 8 bar ya. Mati 8 bar. Dan ampere tadi menunjukkan sampai ke 10 ampere. Kenapa pemakaiannya sampai 10 ampere? Sedangkan di bagian dinamonya dia 15,1 ampere ya. Oke, jadi seperti ini ya penjelasannya. Kalau di start awal dia membutuhkan daya yang besar ya. Sampai kemungkinan 15 atau berapa ampere gitu untuk start awalnya. Tetapi jika sudah dia berjalan atau dia hidup mulai mengisi, maka dia akan turun tuh dayanya, turun dayanya sesuai dengan tekanan angin ya, sesuai dengan tekanan angin. Jika tekanan anginnya masih 0, berarti dayanya dia akan rendah. Ketika anginnya sudah naik mengisi, maka dayanya pun akan ikut naik karena beban atau beban pemakaian dinamo itu berat ya, sehingga dayanya pun harus naik. Nah, jadi ketika daya listrik teman-teman itu rendah, dia tidak akan mampu kuat untuk menghidupkan dinamo, sehingga meter PLN akan jeglek. Nah, kemudian di sini jika permasalahannya teman-teman di sini kabel sudah diperbaiki, nggak ada permasalahan di bagian kabel ya, atau dinamo nggak ada permasalahan, kemungkinan besar permasalahan terletak di bagian otomatis. Oke, di sini akan saya cabut dulu colokannya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian otomatis ya. Di bagian otomatis ini, di sini ada plat per nih.
nggak kelihatan ya. Sebentar, kita hidupkan blade-nya dulu. Nah, di bagian sini ini teman-teman bisa perhatikan ya. Mungkin kurang jelas ya. Nah, di bagian ini ada plat ya. Ini ada plat otomatisnya. Dan di bawah ini arus supply listrik PLN. Ketika nanti misalnya dia habis arangnya ini, di sini seperti ada arang ya di atasnya ini. Nah, jika itu habis atau kotor, itu juga bisa menyebabkan listrik kita jeglek ya, karena arus voltasenya tidak stabil dihisap oleh dinamo. Jadi solusinya teman-teman bisa perbaiki ini dulu ya. Nah, di sini teman-teman amplas aja di bagian plat yang ada arangnya ini, atas bawah teman-teman amplas biar bersih. Dan nanti perhatikan jika dia ketika menyatu dia tidak full menyatunya atau masih ada jarak sedikit, itu juga bisa menyebabkan listrik kita jeglek. Jadi teman-teman bisa tambahkan solder di sini ya di bagian atas, atau nanti teman-teman kalau nggak bisa, teman-teman ganti aja otomatisnya ini agar nanti arus listriknya itu stabil atau normal. Oke, jadi cukup sekian tutorial yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa support channel DMOS dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.